Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan membahas bab lingkaran, yaitu bagian lingkaran dalam segitiga. Nah, biasanya permasalahan yang diberikan dalam materi lingkaran dalam segitiga itu kita diminta untuk menentukan jari-jari lingkaran ataupun luas dari lingkaran. Nah, untuk menemukannya, pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan jari-jari dari lingkaran yang berada dalam segitiga yang ketiga sisi segitiga ini diketahui. Oke, jadi untuk menemukannya, pertama kita tuliskan dulu sisi-sisinya ya. Misalnya ini adalah sisi A, kemudian yang ini adalah sisi B, dan yang ini adalah sisi C. Kemudian kita tahu bahwa garis BC atau sisi A ini dia menyinggung lingkaran di sini ya, di titik ini. Kemudian garis AC dia menyinggung lingkaran itu di titik ini misalnya. Dan garis AB atau sisi C dia menyinggung lingkaran di titik ini. Nah, kita tahu bahwa di pelajaran sebelumnya semua garis yang menyinggung sebuah lingkaran itu pasti tegak lurus dengan jari-jari. Jadi kalau misalnya kita tarik dari titik P atau titik pusat ini ke titik singgung dengan garis BC, maka ini adalah jari-jari dan dia pasti tegak lurus ya. Ini konsepnya, dia pasti tegak lurus. Kemudian kalau misalnya P ini kita tarik ke garis singgung ini, garis singgung sisi C, dia juga sama tegak lurus. Begitupun untuk jari-jari yang kita tarik ke garis AC yang menyinggung lingkarannya, itu juga sama tegak lurus. Nah, selanjutnya misalnya kita tarik sebuah garis bagi yang membagi semua sudut ya, semua sudut dalam segitiga ini ke titik pusat ya. Berarti ke sini kita tarik garis bagi dari sudut A ke titik pusat, kemudian dari sudut C ke titik pusat, dan dari sudut B. Oke, dari sudut B ke titik pusat. Maka kalau kita perhatikan di sini akan ada 3 buah segitiga ya. Segitiga ABC ini akan terbagi menjadi 3 buah segitiga, yaitu segitiga yang pertama adalah ABP ya, yang ini berarti ABP. Nah, yang ini ya, ABP. Kemudian yang kedua adalah BCP, yang ini. Dan yang ketiga adalah ACP. Sehingga kalau kita hitung luas segitiga ABC, ini luas segitiga ABC ini akan sama dengan penjumlahan ketiga segitiga yang tadi. Berarti luas segitiga ABP, yang ini ABP, kemudian kita jumlahkan dengan luas segitiga BCP, luas segitiga BCP, dan kita jumlahkan dengan segitiga yang ini ACP ya, luas segitiga ACP. Nah, kita tahu konsep dari luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi ya. Berarti untuk yang ini kita pakai ruas kanan dulu, yang ini luas segitiga ABP ini adalah setengah kali alas. Alasnya itu yang ini sisi C ya, berarti C dikali tingginya itu yang ini ya, R. Nah, ini kan R ya, P ke titik ini adalah R, berarti dikali dengan tingginya R ditambah dengan luas segitiga yang kedua BCP itu juga sama, setengah alasnya itu yang ini A, oke, dikali A dikali dengan R juga ini ya, P ke sini itu adalah R, berarti tingginya adalah R. Ditambah, nah yang ini juga sama ya, luas segitiga ACP setengah kali alasnya yaitu yang ini sisi B ya, sisi B dikali dengan tingginya yaitu yang ini. Nah, yang ini jari-jari ya, berarti dikali dengan jari-jari juga. Sehingga luas segitiga ABC ini adalah, kalau kita perhatikan di sini, lihat ada yang bisa kita faktorkan. Yang bisa kita faktorkan atau kita keluarkan itu adalah yang sama.
baik itu variabel maupun koefisiennya ya. Di sini koefisiennya sama-sama setengah, berarti ini kita bisa keluarkan. Kemudian di sini ada R. Di sini R juga, di sini ada R juga. Ini variabelnya sama ya, berarti kita bisa keluarkan juga. Jadi setengah R ini kita keluarkan. Sisanya yaitu C, A, dan B ini kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, perkalian kurung saja ya. Berarti ada A, kemudian ini kan operasinya penjumlahannya, berarti dijumlah dengan B, dijumlah lagi dengan C. Nah, boleh ditulis seperti ini ya, berurutan. Atau penulisannya boleh juga seperti ini, setengah dikali A ditambah dengan B ditambah dengan C, ini kita kalikan R. Jadi R-nya boleh kita tulis di ujung ya. Nah, kalau kita perhatikan dan kita ingat lagi, bahwasanya setengah dikalikan dengan A ditambah B ditambah dengan C ini akan sama dengan S. S itu adalah setengah keliling ya. Setengah keliling. Oke. Nah, ini adalah setengah keliling. Jadi, untuk L segitiga ABC ini bisa kita rumuskan sebagai yang ini kita ganti dengan S dikalikan dengan R. Nah, ini adalah rumus luas segitiga yang di dalamnya terdapat sebuah lingkaran. Dari rumus ini kita bisa tahu bahwa R ini kan jari-jari ya. Nah, dari rumus ini kita bisa tahu bahwa jari-jari itu adalah luas dibagi dengan S. Ya, ini untuk mencari jari-jari lingkaran yang berada dalam segitiga. Nah, selain luas segitiga yang ini, kita tahu juga bahwa untuk mencari luas segitiga ABC, ini bisa kita gunakan rumus apabila ketiga sisi segitiga diketahui. Ya. L ini sama dengan akar dari S dikali dengan S dikurangi A, kemudian dikali dengan S dikurangi B, dikali dengan S kurangi C. Nah, jadi selain rumus yang atas, yang ini L sama dengan S dikali dengan R, luas segitiga ABC juga bisa menggunakan luas yang ini ya. L sama dengan akar dari S dikali dengan S dikurangi A, dikali dengan S dikurangi B, dan dikali dengan S dikurangi dengan C. Nah, ini atau ya, atau. Jadi bisa yang atas atau yang bawah. Kalau yang atas ini khusus apabila di dalam dari segitiga ini ada lingkaran dan kita tahu jari-jarinya. Kalau yang ini umum ya, mau ada lingkaran mau tidak, asalkan tahu ketiga sisinya ini boleh digunakan. Oke, langsung saja kita contohkan. Oke adik-adik, pada contoh ini kita sudah disediakan sebuah bangun segitiga PQR di mana di dalamnya terdapat sebuah lingkaran dan jari-jarinya belum diketahui. Hanya saja yang diketahui di sini adalah ketiga sisi dari segitiga PQR. Nah, pertanyaannya tentukan luas daerah yang diarsir. Kalau kita perhatikan, luas daerah yang diarsir ini adalah luas segitiga, kita kurangi saja dengan luas yang lingkaran. Nah, berarti kita tulis di sini luas segitiga PQR kita kurangi dengan luas lingkaran ya. Ini adalah luas arsir. Oke, atau luas arsir sama dengan luas segitiga dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, berarti kita cari dulu nih luas segitiga PQR. Nah, karena di sini kita belum tahu jari-jari dari lingkaran, maka kita bisa gunakan rumus L sama dengan akar dari S dikali dengan S kurangi A dikali dengan S kurangi B dikali dengan S kurangi A. Ini untuk mencari luas segitiga PQR ya. Untuk luas segitiga PQR kita pakai rumus ini, L sama dengan S dikali S dikurangi A dikali dengan S kurangi B dikali dengan S kurangi A, karena jari-jarinya belum diketahui. Oke, selanjutnya kita isi L sama dengan, nah S nya harus kita cari dulu. S itu adalah setengah dari keliling ya, setengah dari A tambah B tambah C. Oke, berarti S ini sama dengan setengah, A nya bebas nih, mau yang ini misalnya ini A, ini B, dan ini C boleh ya. Misalnya ini A, berarti 6 ditambah B nya 8 ditambah C nya 10. Nah, maka
S sama dengan setengah dikali dengan 6 tambah 8 itu 14 tambah 10 24. Nah, berarti S sama dengan ini setengah kali 24 itu 12. Berarti kita masukkan ke sini ya, ke rumus. Akar dari S-nya 12 kita kalikan dengan S dikurangi A. S-nya 12 tadi ya, kita kurangi dengan A. A itu 6, berarti 6. Kemudian kita kali dengan S dikurangi B. S-nya 12, B-nya 8, berarti 4. Kemudian S dikurangi dengan, maksudnya ini C ya. Ini C. Nah, berarti S dikurangi dengan C, S-nya 12, C-nya 10, berarti di sini 2. Oke, ini akar. Nah, selanjutnya berarti L sama dengan akar dari, kalau kita kalikan ini adalah 576. Akar dari 576 ini adalah 24. Plus minus 24 ya. Kita ambil yang plusnya saja, berarti plus 24. Atau positif 24. Nah, jadi sekarang kita tahu nih bahwa luas dari segitiga PQR itu adalah 24 cm persegi ya. Sekarang tinggal kita cari luas lingkarannya. Nah, untuk menemukan luas lingkaran, ini di sini luas lingkaran. Nah, ini luas segitiga PQR. Nah, ini untuk luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya kan VR kuadrat. Berarti kita harus tahu R-nya ya, karena di sini belum tahu. Nah, maka kita cari R itu sama dengan L per S, ya kan? Nah, berarti R sama dengan L-nya tadi berapa? 24. 24 dibagi S-nya adalah 12. Maka R ini sama dengan 2 cm. Nah, berarti di sini L lingkaran atau luas lingkaran itu sama dengan 3,14. V-nya kita pakai yang 3,14 karena ini bukan kelipatan 7 ya, jari-jarinya. Kita kalikan dengan jari-jari pangkat 2 atau 2 dikali dengan 2 ya. Sehingga luas lingkaran ini sama dengan 3,14 dikali dengan 4, yaitu 12,56 cm persegi. Oke, yang ini kita kecilkan dulu ya. Ini kita kecilkan. Ini kita kecilkan. Nah, supaya bisa mengerjakan yang atas ya. Nah, selanjutnya sekarang kita bisa mencari luas daerah yang diarsir ini ya. Ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Oke, ini adalah L arsir. Nah, jadi L yang diarsir itu adalah luas segitiga PQR yaitu 24 cm kita kurangi dengan luas lingkaran. Nah, ini ya 12,56. Sehingga luas yang diarsir itu adalah 11,44 cm persegi. Nah, jadi ini adalah salah satu penyelesaian permasalahan bentuk lingkaran dalam segitiga. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.